Assalamualaikum, brothers and sisters, teman-teman. Di sini saya ingin share sedikit mengenai kasus yang baru terjadi, yaitu soal komentar nakes-nakes yang near empati. Mungkin sudah banyak orang-orang yang bahas soal kasus ini, cuman saya ingin bahas dari sudut pandang hak dan kewajiban ya. Karena ada satu komen yang ada yang komen nakesnya itu pakai BPJS itu termasuk kaum yang have not gitu, bukan kaum have. Tapi kenapa bisa ada asumsi seperti itu ya? Karena program BPJS ini program yang diwajibkan oleh pemerintah untuk semua warga negara Indonesia, dan semua warga negara itu diwajibkan untuk membayarkan iuran. Iuran itu bisa berbagai macam ya, ada yang bayar sendiri, ada yang dibayarkan oleh perusahaannya. Cuman itulah kewajiban warga negara dalam program ini, yaitu membayarkan iuran setiap bulannya. Dan dari kewajiban itu timbul hak bahwa kita sebagai warga negara berhak menggunakan fasilitas BPJS itu untuk mendapatkan medical treatment dari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Yaitu kembali lagi, hak dan kewajiban itu pasti ada counterpartnya ya. Kewajiban kita membayar iuran adalah kewajiban warga negara, di mana dan itu adalah hak negara atau BPJS dalam menerima pembayaran iuran tersebut. Sedangkan hak kita adalah menerima pelayanan medis yang di situ merupakan kewajiban oleh rumah sakit atau nakes-nakes yang memang bekerja di rumah sakit yang bekerja sama. Dan sepertinya memang konsep hak dan kewajiban di zaman sekarang ini agak-agak distorted lah. Baik dari segala level, tidak cuma rakyat biasa, tapi juga di level pemerintahan, sampai ke level pemerintahan. Seperti contohnya ya, kita punya kewajiban bayar pajak, dan hak kita, hak itu adalah hak dari pemerintah ya, menerima pembayaran pajak dari warganya. Dan hak kita adalah ya paling nggak seminim-minimnya menerima ya pelaporan pemakaian yang transparan, kemudian penggunaan dananya yang tepat guna dan optimal. Sebenarnya itu kan yang kasus-kasus yang sering terjadi belakangan ini sebenarnya lebih ke itu. Kita pengen warga negara ini menuntut haknya karena kita sudah melakukan kewajibannya. Sekarang saya pikir kayak saya bayar pajak itu fasilitas apa yang kita terima pun, yang saya terima pun kadang bingung juga, karena banyak fasilitas umum yang kayak jalanan rusak terus, ada aja rusaknya. Terus kayak pelayanan basicnya ini seperti BPJS, kesannya sering kali komentar negatifnya tidak optimal, ngantri lama, dan ya masih banyak isu-isu lain. Dan tapi itu pun pemerintah seperti tidak peka ya, tidak sensitif terhadap hal seperti ini. Kemudian juga saya perhatikan dalam konteks sehari-hari pribadi, ini dalam konteks hak dan kewajibannya, terutama dalam level keluarga. Ya contohnya hubungan orang tua dan anak, atau hubungan suami dan istri. Hak anak adalah menerima penghidupan, ibaratnya dididik lah, diberikan modal dalam pendidikannya. Yaitu merupakan kewajiban orang tuanya ya, memberi nafkah, memberi penghidupan, memberi papan sandang pangan. Kemudian kewajiban anak atau haknya orang tua itu adalah ya anaknya itu nurut sama orang tuanya. Bagi kalau orang tua yang mengajarkan kebaikan, terus belajar, karena banyak anak itu statusnya sebagai pelajar, ya belajar yang benar. Ini belum bahas soal nilainya, tapi lebih ke prosesnya, yaitu melakukan belajar dengan baik dan benar. Jangan sampai anak-anak itu sekolah hanya cosplay ya, datang sekolah cosplay anak sekolah tapi tidak dapat ilmu apa-apa. Itu kan, kalau itu kejadian itu kan sangat disayangkan. Lalu kewajiban orang tua lainnya adalah mendidik itu banyak aspek ya, tidak hanya menyekolahkan, tapi banyak, didikan itu banyak sekali, termasuk memberi contoh yang baik dan benar kepada anak itu. Mirip juga halnya dengan suami istri, mungkin ini juga sering kejadian di kehidupan pribadi. Apa saja hak suami, itu adalah kewajiban istri. Apapun hak istri, itu adalah kewajiban suami. Jadi seringkali kita lihat kasus di luar sana yang mungkin kita pernah mengalami atau teman-teman pernah mengalami, ya banyak orang-orang yang hanya menuntut haknya saja, tanpa menyadari apa sih kewajiban dia bagi counterpartnya tersebut. Karena ya itu tadi, hak kita adalah kewajiban counterpart kita. Kewajiban kita adalah hak counterpart kita juga. Jadi ini yang kayaknya sering
orang lupa itu. Apakah memang ini hal yang missing dalam kurikulum edukasi kita itu, baik di sekolah maupun di rumah tangga. Mungkin ya itu aja sih yang pengen saya bahas sekarang. Jadi lebih ke mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman jika ini bermanfaat untuk mengingat kembali bahwa ada konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Hal ini dalam konteks ini ya memang hak dan kewajiban itu dua pihak ya. Tidak hanya satu pihak yang berhak menerima haknya terus, tapi ada kewajiban juga itu. Karena itulah memang ya intinya hidup bersosial, berumah tangga, hidup bersosial ya memang seperti itu realitanya, konsekuensinya. Jadi ya sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.